Ya, tinggal di mana? Tinggal di Jogja. Di Jogja. Ya. Kesini sama siapa? Sama istri. Istri. Istri di Ngawi. Istri di Ngawi. Ngawi. Suami di Jogja. Iya. Jadi ketemunya berapa ratus tahun sekali? Ya, kadang ya sebulan, kadang ya seminggu, belum tentu. Bapak yang ke Ngawi atau ibu yang ke Jogja? Mana yang longgar? Mana yang longgar? Karena pegawai negeri nih Pak Haji. Di Ngawi. Ya. Ya. Di Ngawi tinggal sama siapa aja ibu? Sama 2 anak. 2 anak. Ya. Paling besar umur berapa? Umur 26. Nomor 2. Nomor 2 itu umur SMP. 13 tahun. Jadi yang nomor 1 kegiatannya apa yang umur 26? Perawat. Perawat Ya. di rumah sakit Di rumah sakit Hermina Jogja. Hermina Jogja. Jogja. Iya. Tapi tinggalnya di Ngawi. Anaknya. Kos. Ngekos Pak Haji. Ngekos sendiri. Kos di mana? Di Kos di Jogja. Jogja. Nanti kalau apa kan kadang seminggu, kadang 2 minggu. Atau Pulang kadang ke kalau Ngawi. longgar, Ya. pulang ke Ngawi. Oh. Nah, Bapak di Jogja apa kegiatannya? Ya, saya ini Pak Haji, siksak itu kerjaannya. Contohnya? Contohnya pernah jadi guru, wakil kepala sekolah mundur, jadi notaris mundur, ngajar dulu jadi dosen, nggak bertahan Pak Haji. Oh. Terus Usia kemudian berapa sekarang? 61 Pak Haji. Ibu usia berapa? Saya 53. 53. Berjalan. Iya. Setiap kali usaha itu selalu Deketin gagal. mic-nya, Pak. Setiap kali usaha itu saya gagal Pak Haji. Gagal. Ya klien sudah oke gitu, nanti saya malah justru yang ditinggalkan sama klien. Gitu loh Pak Haji. Jadi apa ya, setiap kali usaha kok selalu gagal. Nah, di Jogja Bapak tinggal sama siapa? Sama anak juga gitu loh. Anak nomor? Anak nomor 2 dan nomor 3. Jadi saya ini ketemu sama istri saya itu belum lama COVID itu loh Pak Haji. Saya bercerai. Sama-sama bawa anak. Ibu bawa anak berapa? 2. Bapak bawa anak? 3. 3. Jadi nikah sama ibu tahun berapa? 2021. 2020. 2020. Ya. Jadi Bapak 2020 nikah sama siapa? 2021 Bapak nikah sama siapa? Saya itu sebelumnya saya udah menikah yang 3 kali ini Pak Haji. Ini yang ketiga. Nah, Sama istri yang pertama anaknya berapa? 3. 3. Orang Sama Sumbawa. istri yang kedua? Tidak punya. Sama istri yang ketiga? Belum punya sampai sekarang. Rencana mau punya berapa sama istri yang ketiga? Ya seberapa pun yang Allah kasih. 6, setuju gak? Setuju. Setuju. Umurnya ini tidak mungkin Pak Haji. Nah, ini Bapak ketemu sama ibu di mana nih sama istri yang ketiga? Ya di Jogja ini. Di Jogja. Dalam acara apa ibu kok dulu bisa ketemu sama suami tercinta? Tanya ini. Ibu lagi acara apa nih ketemu sama? Oh, yang terus nyambung itu. Ya. Pasarkan. Itu ketika itu Bapak ini jadi Badut. lawyer saya. Oh, jadi lawyer. Waktu itu saya kan bercerai sama Suami. ini yang pertama itu. Bapak ini yang Jadi Bapak jadi lawyer ibu. iya. Wow, senjata makan tua. Di mana-mana ya tamu RDAY kalau dia cerai, rata-rata tamu RDAY hampir 100% Bu. Dia didampingin sama lawyer, dia langsung nikah lagi sama lawyernya. Bener, saya nggak bohong Bu, 100%. Karena lawyernya, ibu nggak salah pilih Bu. Ini namanya suami stok lama. Enggak. Terus gimana Bu? Apa yang tertarik dari suami tercinta Bu? Kok ibu milih suami jadi pilihan ibu? Jadi ini suami yang keberapa jadi nih? Kedua. Apa yang kinclong cemerlang dari suami ibu nih? Kok ibu pilih dia? Padahal kan laki-laki yang lain banyak Bu. Kenapa ibu pilih dia? Ya mungkin itu. Oh besar. Ya, Haji mungkin Marco dong.
Mungkin kehendak Allah aja. Allah memberikan beliau buat saya. Ya. Terus dari Bapak nikah 2021 atau 2020 Ya. sampai 2025, jadi Bapak apa kegiatannya kalau boleh tahu? Ya, saya kegiatannya yang ngurusi perkara itu Pak Haji. Oh, supercar. Ya, ngurusi perkara, jadi lawyer, notaris sudah tidak, ngajar ya tidak. Nah sekarang ya istilahnya ya menunggu aja kalau ada perkara, tapi kan beberapa kali waktu gagal-gagal terus gitu loh Pak Haji. Itu sampai sekarang. Nah ini tahu RDI Bapak dulu atau Ibu dulu? Kayaknya saya dulu ya. Bareng ya. Bareng. Kayaknya saya dulu nih, kalau nggak bareng nggak ngerti. Pokoknya waktu kita itu sama-sama buka HP itu kok itu RDI, kok saya juga RDI gitu. Terus akhirnya Ngobrol kita kita. ngobrol bareng-bareng gitu. Berdua. Iya. Apa yang diobrolin kalau boleh tahu Ya kita kan pada saat itu? Ya kita tertariknya itu kan ada sesuatu yang memang betul bukan hanya secara akal pikir tapi rasa kok iya aja juga Luar ya karena biasa, luar biasa gitu. gitu ya gitu loh. Bahkan Pak Haji ini sesuatu yang di luar dugaan saya. Saya kesini tuh sudah banyak rintangan Pak Haji. Sudah banyak Ya, rintangan. tadi malam pas jam 4.10 saya hampir tabrakan Pak. Hampir masuk jurang gitu. Maksudnya Bapak kesini berdua naik mobil? Iya, naik travel. naik travel. Oh, naik travel. Ya. Ketika itu begini ceritanya, kan ada Pakai mic Bu, laka. pakai mic. Kan di situ ada laka. Ada lalu lintas. Ya, Kecelakaan. kecelakaan. Itu kan tidak ada tandanya itu loh. Nggak ada Tidak tandanya. dikasih tanda kalau ada bahaya atau ada gimana, kan otomatis kan kecepatan tinggi. Di tol apa bukan di tol? Di tol. Jadi kan kecepatan tinggi. Waduh, Terus di bahaya. depan itu 120 ya kecepatan. di depan ada travel juga, dia juga mungkin juga kaget juga ya. Lah sama-sama kecepatan tinggi, depan mungkin juga kaget, dari belakang itu Saya juga jadi belum denger udah kaget. lah iya. Yang mobil yang kita kendarai itu kan Mobilnya apa Bapak travelnya? Hiace. Ais, DK Itu lah, kan DK. otomatis Bali. Bali. bingung. Banting ke kiri itu sudah sininya kan sudah jurang, ya udah wes pokoknya udah gini. Oleng. Iya, olengnya itu nggak cuman 2 kali 3 kali. Coba Bu praktekin Bu. Jadi stres dan trauma ketika itu. Tapi alhamdulillah kok kita semuanya masih Selamat ya. diselamatkan. Di sini itu juga untuk lagi. yang Kedua pertama, lagi. yang kedua. Apa? Kedua lagi masuk sini. Mau Mau Waktu masuk di sini? sini tadi mau sudah nabrak nih, ibu-ibu udah jarak. bawa anak-anak itu. Jalan yang ke sini, jalur masuk ini loh. Itu kan ada ibu-ibu bonceng 2 anaknya. Itu udah bareng sama searah, tapi beliaunya itu mau Ngotot mau dada. belok kanan, itu Sennya kiri. bukan ngesen, enggak ada Motong sennya. jalan gitu aja. Langsung. Langsung. Iya. Nggak pakai sen. Enggak. Yang tahu Langsung cuman nyebrang. dia sama malaikat. Saya tuh Jadi mau keturuk. Alhamdulillah juga enggak Terhindar. ya. Terus saya Alhamdulillah. bilang sama Bapak ini dari mana Pak? Dari pendaftaran. Saya dari Ngawi ke Jogja terus ke sini. Saya keinginan kudu hatiku kudu teko ketemu Pak Haji saya gitu. Heeh. Tapi kok halangannya seperti ya itu karena Bapak mau bersedekah nyambung sama Pak Haji kata masnya itu tadi. Gitu. Ya alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji. Iya. Ini karena semua udah dikehendaki Allah gitu. Wow. Ini perjuangan luar biasa ya Bu ya. Iya. Iya. Jadi di travel itu kalau boleh tahu di mobil isinya muatnya berapa orang? Ada sekitar 9 ya. 9. 9. Tuh oleng tuh. Oleng. Iya. Sudah saya udah wis pasrah iki. Wes pasrah hae. Pasrah ning omah mesti ono berita lelayu mesti kan. Aduh, berita duka. Lalayu tuh berita duka. Karena apa? Kecepatan 120 berhenti mendadak sini sudah mau jurang. Iya, oleng. Pokoknya pas ketika itu saya sudah tidak ini apa namanya. Udah nggak inget tidak- lagi ya. Nggak inget. Udah dipasrahin Iya, aja ke sudah Allah ya. pasrah. Pokoknya ini pasti terjadi, tapi alhamdulillah kok
Allah masih berkehendak dilindungi, lain ya. Allah berkehendak Herannya lain, bannya nggak selamat pecah, dari- herannya bannya nggak copot iya. ya. Itu saya di luar juga hanya ya udahlah keinginan mau ke sini itu Pak Haji. Pak, Bapak kan datang ke sini dari Jogja ya, Iya. jauh-jauh. Terus Bapak agak perjalanannya kurang lancar. Ya. Jadi saya mau menghibur Pak Joko ya, Ya. Joko Lelungo ini dengan lagu dari Jogja. Ya. Boleh Pak Haji? Boleh nyanyi. Haji Marco Iya. akan menghibur Pak Joko. Pak Joko ya. Joko dari surga. Iya. Amin. Apa namanya lagunya? Joko Tingkir. Ya itu aja. Mangan tempe rasane koyo mangan lau sate, serajan saanane sing penting rokoe gitu. Terus apalagi wong ya, bunga tenan rasane wong yang lagi gandrung tak berjuang ke serajan janur melengkung. Kalau salah-salah bahasanya maafin aja karena saya orang Sunda. Jadi harus bahagia, jangan pikirin masalah tadi perjalanannya gimana. Yang penting Bapak dan Ibu selalu bahagia biar cepat terkabul. Karena kata Pak Haji, hati senang rezeki datang. Ya. Ketika perjalanan proses gimana, lupain masa lalu, lupain perjalanannya. Yang penting Bapak dan Ibu selalu bahagia dan pasti yakin terkabul. Oke? Amin. Semangat ya Ibu, Bapak. Oke. Perjuangan. Jadi kalau boleh tahu nih, pada saat tahu RDAY, Ibu sama Bapak apa yang diobrolin berdua tentang RDAY? Kok sampai kepincut maksain pengen sedekah. Pengen datang ke RDAY, maksain pengen datang ke RDAY sehingga hari ini terkabul. Apa coba? Ya, baik. Saya hati kami ini kan dalam keadaan yang susah. Ya. Ini istri ini pisah juga habis-habisan nggak punya apa-apa. Saya itu pisah juga keluar dari rumah nggak apa-apa. Kita senasib. Jadi kata orang Jawa itu kalau ketemu Pak Haji ini saya ibarat tumbuh ketemu tutupe gitu loh. Oh iya, panci ketemu Iya. tutupnya. Kalau bahasa Sunda namanya pariuk nemu kekep, artinya periuk nemu tutupnya. Ya, jadi kok rasanya anyep saya gitu loh. Nah kok pas saya gitu loh. Gitu. Jadi itu perjalanan kami makanya kan saya sudah sepakati ayo kita ke sana aja mudah-mudahan ada berkah. Berdua tuh ngomong begitu. Ya. Kita ini kan dalam keadaan loro ya artinya. Kita dalam keadaan sulit. Tapi saya yakin saya dengan wasilah dengan Pak Haji ini nanti mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kami berdua ini bisa terlaksana. Pasti Pak, nanti saya ajarin. Apalagi ini kan istri yang ketiga. Ya. Ini suami yang kedua. Biasanya manjur banget. Jangan ini istri yang kedua, ini suami yang kedua, jangan. Ini suami yang kedua, ini istri yang ketiga. Iya, jadi ganjil ketemu genap. Jadi bahasa Jawanya bojoke loro untu. Untu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Nggih. selain Bapak alasannya nih tadi, Ibu belum cerita alasannya. Apa jauh-jauh dari Ngawi, Jogja terus ke Bogor? Apa alasannya nih? Keinginannya apa, cita-citanya apa? Ya cita-cita saya yang pertama mungkin silaturahmi ya dengan keluarga besar RDAY. Yang kedua, kok rasanya juga sama. Kita itu setiap kali melihat YouTube RDAY itu rasanya itu jelas ayam. Akhirnya kita itu pengen sekali untuk ikut juga seperti mereka semua yang datang ke sini. Apalagi melihat banyak yang sudah terkabul. Iya. Semua permasalahan itu bisa terselesaikan. Iya. Itu jadinya itu
pingin sekali untuk bisa juga terselesaikan apa yang menjadi masalah yang kita hadapi. Iya. Semuanya mudah-mudahan bisa terkabul, pasti bisa terkabul. Pasti. Nah sekarang tantangannya nih, bisa gak tantangannya jangan dilanggar tantangannya. Ya. So. 1. Otaknya ibu dan bapak tidak boleh ada namanya modal. Kita kan selalu di otak, kapan saya punya modal ya? Iya. Saya pengen usaha ini, usaha ini. Yang dicari modal dulu. Saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau kita otaknya modal, Allahnya jadi dikesampingkan. Sementara kan kita yang dicari ridhonya Allah. Iya. Bukan yang dicari yang lain. Nah coba di otaknya ibu sama bapak nanti pulang dari sini, jangan sekali-kali berpikir tentang modal. Gimana ya saya punya modal 10 miliar. Gimana ya saya punya modal 10 miliar untuk buka usaha di hari tua. Nggak boleh. Modal udah pasti dapat Pak, nggak mungkin. Tamu RDI nggak pernah nggak ada yang nggak dapat modal. Pasti dapat modal. 10 miliar. Iya. Pasti. Tapi Bapak harus bergembira dulu. Ceria dulu, senang dulu. Jadi di otak ibu sama bapak isinya cuman kreatif. Kreatif apa tuh maksudnya? Otaknya bapak dan ibu isinya cuman ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah. Hanya ridhonya Allah aja yang dicari. Bapak coba lihat orang-orang Cina merantau jauh-jauh dari negeri Cina dari tahun 40 sekian merantau, nyangsang di Bangka Belitung, nyangsang di Medan, nyangsang di Kalimantan. Emang yang dicari dia modal? Enggak, yang dicari dia pokoknya kehidupan, ridhonya Tuhan. Nah, akhirnya nyampe di situ dia bisa makan. Setelah dia bisa makan, kawin, beranak pinak. Ada yang anaknya 15, anaknya 17, anaknya 20. Tuh, orang-orang Cina. Akhirnya dia makannya susah. Dan sekarang anak-anaknya jadi konglomerat Indonesia. Nggak usah disebutin namanya dah. Itu dari kakek neneknya yang susah. Nah maksud saya, kita nih sekarang anggap aja lagi susah. Tapi kita nggak susah kayak dia. Karena ini kan negeri kita, bukan negerinya dia. Nah yang dicari apa? Ridhonya Allah. Dengan cara apa Pak Haji? Bapak sama ibu paksain setiap hari nggak boleh tinggalin Al-Quran. Coba terangin bos, Al-Quran. Tinggalin. Nggak boleh ninggalin Al-Quran. Baik bapak ataupun ibu. Iya Bapak Ibu. Untuk menghantarkan hajat Bapak Ibu terkabul, selalu yang disampaikan Pak Haji kepada kita semua itu ada 3 hal. 3 hal selalu yang semuanya terangkum di dalam satu ayat Al-Quran. Keterangan-keterangan yang lain banyak. 1, baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Karena baca Al-Quran itu menjadi rangkaian yang dianjurkan Allah di surat Al-Muzammil. Dengan baca Al-Quran, hatinya jadi tenang. Sifat 18 bisa mengendap, menenangkan hati, menjernihkan jiwa. Sehingga apa yang kita pandang bisa yang baik-baik kelihatan. Terus kapan bacanya Quran? Pak Haji ngajarinya jam malam. Itu tercantum di surat Al-Muzammil. Nanti Bapak Ibu buka di surat Al-Muzammil itu. 3 hal yang Allah pasti bantu kita, pastikan jamin apapun aktivitas Bapak Ibu itu tidak akan mengalami kerugian. Nggak akan rugi. Itu di surat Fatir ayat 29. Nanti buka Jadi di Bapak Al-Quran. untuk biar tambah yakin. Surat Al-Fatir. Fatir 29. Jadi
Bapak tadi kan awal-awal langsung sampaikan ke Pak Haji, saya sudah ini Ya. gagal, sudah ini jenuh, sudah dosen pun nggak masuk hitungan, itu sudah buka notaris juga Ditinggalkan. gagal, nggak jalan. Nah, ini Allah menjamin bahwa usaha yang Bapak Ibu lakukan dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kerugian. Dijamin. Amin, amin. Apa itu? Yang pertama ada 3. Dan ini rangkuman dari yang Pak Haji ajarkan kepada kita semua. Yang pertama tadi itu, baca Al-Quran. Malam hari. Yang kedua, sholat. Apa yang selalu disampaikan Pak Haji adalah sholat ba'diyah qobliyah. Ya. Kenapa harus ba'diyah qobliyah? Kalau Rasulullah itu untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita. Biar sempurna. Ya, ya. Ya, kalau ada kurang-kurangnya tertutup oleh itu. Kalau istilah Pak Haji, untuk menyeimbangkan. Ya. Biar kita tidak kerem. Nah, gitu. Jadi kalau kita naik perahu yang ini di getek itu kan mesti ada pelampu, ini kanan kirinya harus ada biar enggak Bambu. bambu itu Penyeimbang. ada penyeimbang. Jadi kiri kayak orang kanannya. sirkus. Ah. Kayak sirkus jalan di atas tambang. Itu biar menjadi penyeimbangnya. Penyeimbang. Ba'diyah qobliyah, sebelum dan sesudahnya. Terus sholat tahajud. Ya. Jadi bangun malam, senyum, mandi, sholat, baca Al-Quran. Kenapa harus mandi? Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang lagi berselimut. Ya. Biasanya kalau orang berselimut itu, apalagi selimutnya selimut yang bergerak, nah itu kan harus mandi kalau bangun, ya Pak ya? Ya. Selimutnya bisa kentut. Iya, selimut. Bos, Iya. lo ngomong selimut bisa kentut, selimut bisa bergerak, selimut jadi ini. Ini pakarnya tahu. Ini pakarnya walaupun ini menang-menang baik, ini pakarnya. Banyak. Iya, kelihatannya cupu padahal suhu. Buktinya ini ditaklukkan. Ini kalau nggak suhu nggak mungkin dia takluk. Lanjut. Iya. Didampingi dulu, dibina, habis itu dibini. Jadi kenapa harus mandi? Karena dipanggil oleh Allah orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil. Yang dipanggil kan orang yang berselimut. Nah, maka Pak Haji, kalau berselimut harus mandi. Nah, itu. Ya. Bangun mandi jam malam. Suruh apa? Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam. Untuk apa? Sholat walaupun sedikit. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. 1/2 malam. Jadi rangkaian yang diajarkan Pak Haji tadi itu. Ya. Bangun jam 12. Senyum dulu karena seneng kan Pak ya? Habis berselimut kan seneng. Seneng, senyum, terus mandi, sholat, terus oleh Allah disuruh apa? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu jadi satu rangkaian ibadah di malam hari seperti itu. Satu paket. Satu paket ingat Pak Marco. Satu paket. Jadi baca Al-Quran, kemudian sholat tahajud, sholat ba'diyah qobliyah, tahajud, dan terakhir sholat taubat untuk membersihkan sifat 18 itu. Itu yang diajarkan Pak Haji. Ada di kesimpulannya ada di surat Fatir. 1 baca Quran, 2 sholat. Yang ketiga selalu disampaikan Pak Haji, sedekah subuh jangan bolong. Jumat barokah jangan bolong.
Itu Bapak baca di surat Fatir ayat 29. Dan sedekah itu dipaksa oleh Allah. Bukan sakarepmu, tapi dipaksa. Ya. Karena apa kata Allah? Bersedekah itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Itu kan kudu gitu, Pak. Ya. Harus. Walaupun seberapapun dipaksa. Ya. Bahkan ekstrimnya Pak Haji mencontohkan kepada kita, kalau kita masih mampu makan 3 kali, itu artinya kita masih mampu bersedekah. Jadikan makan kita setengah kalinya. Jadi kalau kita masih mampu makan sehari senilai 100.000, berarti kita mampu untuk bersedekah 50.000. Maksa, salah satu contoh maksa seperti itu. Ya. Kalau kita jalankan 3 hal tadi, kata Allah, dijamin oleh Allah apapun yang kita lakukan itu mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Siapapun yang kita pegang, kliennya pasti berhasil. Siapapun klien yang kita bantu, pasti menang. Usaha apapun yang kita lakukan, pasti berhasil. Istilahnya Pak Haji, seperti Abdurrahman bin Auf itu, tangannya menjadi tangan emas, bukan tangan besi. Julukan tangan emas ini kan kepada sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena wasilah dia sedekahnya luar biasa, kemudian baca Al-Qur'annya beliau semalam 30 juz, sehingga ucapannya manjur, apapun yang dia pegang menghasilkan. Itu yang maunya Pak Haji, kita contoh, kita duplikasi di dalam kehidupan kita untuk menghasilkan hajat kita terkabul. Intinya baca Al-Quran, dimulai. Gitu Pak ya. Jadi Bapak paksain sama Ibu wajib baca Quran. Bacanya di surat Al-Muzammil. Harus jam 00. Saya nggak mau habis subuh, saya nggak mau habis duhur, saya nggak mau habis asar, saya nggak mau habis maghrib, saya nggak mau habis isya. Harus jam 00. Jadi yang dibaca surat Dari Semua. awal. Dari awal. Oh, bebas Jadi ya, dari 12 awal. juz itu mulai Alif Lam Mim, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Anas. Oh iya. Jadi kalau malam ini kita baru mampu 2 juz, ya udah, besok lanjutkan lagi. Oh, gitu. Juz ketiga, keempat, kelima. Besok lanjutkan lagi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai juz 30 sampai Anas. Itu Nanti semampunya ya. Atau ada target Paksa. semalam? Targetnya Bapak Ibu, Pak Haji mentargetkan kita 12 juz semalam. Seandainya belum mampu, sak kuate. Dipaksa. Oh gitu. Dipaksa itu dalam arti apa? Seperti Bapak Ibu ngajarin anak-anak kita puasa. Paksa. Sementara beduk, poso beduk, buka dulu. Habis buka, puasa lagi. Nanti maghrib. Besok beduknya diundur. Jam 1 baru buka. Ngelatihnya kan begitu. Sampai dia kuat, maghrib. Atau Ibu iming-iming kasih hadiah. Kalau Ibu bilang gini, kalau kamu bisa puasa sampai beduk, kamu nanti Ibu beliin sepatu. Ya. Nah sekarang Bapak sama Ibu paksain baca Quran 12 juz. Saya iming-iming 2025 saya berangkatin umroh berdua. ONH. Plus 2026. Visanya furoda. Bohong Ibu nggak maksa. Daripada diiming-iming sama Allah di Al-Quran, Ibu nggak meraktekin ya. Lebih baik diiming-iming sama Haji Dwi ya. Diiming-imingi juga yang lain. Hah? Diiming-iming yang lain juga. 10 miliar mau gak? Ya. Ya udah, Alhamdulillah mau. saya kasih 10 miliar tunai. Iya. Ibu praktekin baca Quran 12 juz. Ya. Gitu. Semalam.
setengah malam. Setengah malam dong, dari jam 00 sampai subuh. Sampai subuh. Sekarang ibu kerja udah 30 tahun. Apa punya duit 10 miliar? Enggak. Yang ada rumah tangga berantakan. Ya. Kenapa enggak sekarang paksain baca Quran 12 juz? Rumah tangganya langgeng, plus bonus dari saya 10 miliar. Plus bonus dari saya ONH plus. ONH Visa Puroda 2026. Bonusnya di awal umroh berdua. Pakai maktur. Amin. Pak Haji banyak bener Setiap hadiahnya buat malam saya. ya? Setiap malam apa semalam tok? Sama. Setiap malam. Insya Allah. Mau semalam ya nggak apa-apa. Bebas. Mau kerjain. Bisa? Nanti kalau setelah kita baca selesai. Saya 12 juz. Beritahu gitu. Ya, Ibu dia tinggal makan transfer aja. nomor rekeningnya, nanti saya transfer 10 miliar. Oh gitu ya. Mau gak? Mau. Mau lah. Alhamdulillah. Namanya orang selamitan pasti mau. Iya. Kerjain Bu. Ya. Saya niat baca Quran karena duit 10 miliar dari Pak Haji Dwi. Nggak apa-apa, namanya juga masih baru ya. Kalau anak-anak kan begitu ya. Anggap aja ibu usianya udah 53 tapi masih otaknya anak-anak. Soalnya kalau nggak begitu Pak, Ya. nggak baca-baca Quran Pak. Ya. Nggak sempet. Paksain baca Quran. Baca Quran, paksain. Pak Haji berlaku gak sih buat semua yang nonton YouTube? Berlaku. Nah gitu. Paksain baca Quran ya. Ya. Nah, nanti dapat Iya. dari saya, ibu kasih nomor rekening ke saya. Japri saya Pak Haji, nama saya ini nih nomor rekening saya BRI. Ya udah, saya transfer besok Senin 10 miliar. Tunai. Besok awal bulan transfer lagi 10 miliar gitu. Duit banyak bener Pak Haji. Ya iyalah duit nggak kepake di BRI banyak banget tuh duit ya. BRI duitnya nganggur banyak, Bu. Ya makanya Pak, ini kan datang ke sini. Hah? Lah ya makanya kita kan datang ke sini. Nah ini alhamdulillah Pak Haji memberikan sesuatu yang selama ini belum pernah saya dengar ya. Terus saya sekarang ini dijanjiin sama Pak Yai seperti itu. Alhamdulillah kami bersyukur, berterima kasih dan mudah-mudahan itu nanti bisa saya lakukan dan semuanya akan menjadi berkah. Dan saya juga akan mendapatkan sesuatu yang indah di Indah di ibu kehidupan- kebobolan saya. indah di kehidupan kami sekeluarga. Ibu mah rumah tangganya langgeng. Saya cekcok sama bini saya. Papa ngapain lo ngasih orang ngawi lo? Gak ada kerjaan. Jadi intinya gini Bu. Ini ada di surat Fatir. Iya. Kalau Allah udah tulis di Al-Quran tidak pernah gagal dan tidak pernah mangkir. Nah, ibu praktekin aja. Iya. Tapi kan kebanyakan orang pada nggak percaya. Ya udah, saya tebelin aja. Paksain Bu. Iya. Ada lagi? Ini Rencananya pulang ke Jogja Ngawi itu kapan rencananya? Kalau sekarang hari Sabtu. besok. Rencananya besok Pak Haji karena ini ngajar. Oh ngajar Senin. Ya. Oh Iya. iya. Oh, iya. Nah coba paksain Pak Bu. Kalau memang ibu yang bisa, ibu yang praktekin. Kalau memang bapak yang bisa, bapak yang praktekin. Oh, salah. Mana duluan aja yang cair. Kalau misalkan ibu duluan yang cair 10 miliar, bapak ya mbok dikasih gitu Bu. Bangsa 10 juta. Oh iya. Suami jangan dikasih banyak-banyak Bu. Biasa kalau suami banyak duit bertingkah. Jadi ibu yang pegang aja 9 miliar 990 juta. Terus ada lagi Bos yang mau diobrolin Bos? Oh Ibu? iya, ini Pak Haji, apa namanya? Kita itu kan punya amanah ya Pak Haji ya. Kan nanti kalau baca Quran 12 juz cair 10 miliar. Utangnya berapa? Alhamdulillah. Utangnya berapa? Ini maju mundur kira-kira Utangnya berapa? 750-an. Bayarin 750 juta. Nanti yang 9 miliar 250 juta balikin ke saya.
Oh, balik. Ya kan cuman butuh 750. Terus ini Pak Haji, kan kemarin itu Pak Jaka itu kan menyelesaikan perkara. Apa? Perkara. Ah. Perkara tanah sengketa itu loh Pak Haji. Itu kan sudah Tanah sengketa. Iya. Tanahnya siapa? Tetangga. Tetangga. Tetangga gandeng dinding sebelahan rumah. Itu kan istilahnya apa ya? Diserobot apa gimana oleh anak angkatnya gitu loh. Nah itu kan sudah selesai dan sudah perjanjiannya sudah semua selesai pokoknya lah. Itu orang kliennya Pak Jaka itu melinjani janjinya gitu. Lah sementara tanah itu belum terjual itu malah sudah dipotong-potong untuk dijual sendiri tanpa sepengetahuan Pak Jaka. Terus akhirnya kan malah jadi masalah lagi. Terus akhirnya malah timbul gugat-menggugat lagi, akhirnya Pak Jaka menang lagi gitu. Terus untuk ini tuh mau dijual itu kayaknya itu banyak sekali kendala gitu loh Pak Haji. Gimana caranya bisa payu? Iya. Gampang. Tanahnya diambil, bawa pulang, dikencingin sambil diajak ngomong. Laku terjual minggu ini, kencingin setiap hari. Nanti laku bos. Nggak sampai 99 hari. Paling lama 99 hari. Kadang baru 20 hari laku, kadang baru 10 hari laku. Masalahnya kemarin itu yang Pak Lurahnya itu kayaknya yang Hah? yang ngalang-ngalangin gitu. Maunya itu Kalau tanah udah dikencingin, yang ngalangin laku itu pasti mati. Lah gitu aja. Lumayan kan buat ngurangin penduduk kan. Bantu program pemerintah. Kasihan pemerintah penduduknya terlalu banyak. Kecuali yang nakal-nakal wes matine wes. Ada lagi? Saya Pak Ya. Haji, saya pengen dimudahkan dalam segala urusan ya. Termasuk Kan Bapak belum baca Quran. Coba ulangi lagi. Orang yang baca Quran bonusnya apa dari Allah? Oh, di surat Fatir. Fatir, ya. Orang yang baca Quran bonusnya apa dari Allah? Surat Jadi Fatir. 3 hal tadi itu Pak ya yang dijanjikan oleh Allah, baca Quran, sholat, dan sedekah. Kalau ini kita praktekkan dengan istiqomah konsisten, Allah menjamin semua urusan kita, semua tijaroh itu kan urusan bisnis, usaha yang kita lakukan dijamin oleh Allah lancar semuanya. Nanti baca di surat Fatir 29. Tambah yakin. Ada ayatnya bos. Ya, saya mau Pak Haji. Itu yang tanah yang Gonogini saya yang kemarin dulu kan dari 2020 belum selesai. Ini tinggal menjual. Nah, mau apakah dengan doa yang seperti tadi dikencingi dulu apa sudah pasang untuk dijual dulu? Iya nanti laku. Oh ya. Baca Quran wajib jam 00. Ya. Ambil tanahnya dikencingin wajib. Nanti yang menghalangi mati. Bapak tinggal melayat uang. Layunya 100.000 syarat. Karena kalau enggak nanti nyambung ke kita ngeri. Gitu. Ya. Uang layunya 100.000. kalau kita nggak ngerti ya. Kan udah datang ke sini udah saya kasih tahu tolak baliknya 100.000. Kalau enggak nanti merembet ke ibu, kalau enggak ke bapak yang mati. Setelah dia mati nyambung ke kita. Harus 100.000. Yang menghalang-halangi kita nggak tahu, ada seseorang yang tidak tahu menghalangi. Ada berapa yang halangin? 6. 6 mati satu-satu. Ada berapa? Terus itu yang untuk Mana mic-nya nggak denger saya? Mic-nya mana? uang layatnya itu maksudnya harus melayat gitu. Apa? Untuk uangnya Yang mati itu kira-kira ibu kenal gak? Kalau kenal wajib melayat, bayar 100.000 Kalau di enggak- dalam baskom. Kalau enggak ibu langsung nyusul hari kedua. Nyambung nggak maksud saya? Enggak, maksudnya kalau seandainya kita nggak ngerti gitu loh Yang maksudnya. ngerti nggak menghalangi. Yang menghalang-halangi kita nggak tahu. Lah saya juga nggak tahu kan, yang tahu Allah. Mas ibu pengen tahu. Kalau ibu tahu nggak datang ke RDA, ayo dong. Ya nggak boleh tahu lah bu, yang halangin siapa. Saya juga nggak tahu. Yang tahu cuman Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang aja, pokoknya mati aja yang halangin.
Ini kan yang ngomong aliran sesat RDA udah pada mati nih. Tinggal 3 orang lagi ya? 3 orang lagi yang belum mati. Saya kejar. Gitu, tenang aja. Apa ibu? Pokoknya Bu, manusia diciptain ke Allah di muka bumi ini untuk berdamai, bukan untuk olok-olokan, bukan untuk jelek-jelekin. Bapak lihat di YouTube, orang dijelek-jelekin. Ya nggak boleh lah. Dihujat nggak boleh lah. Akhirnya apa yang menghujat? Mati, nggak usah saya sebutin namanya. Yang jelekin siapa? Ya siapa aja. Apa saya sebut misalkan yang jelekin Jokowi. Tuh, ada gak yang mati? Ada, udah berapa orang. Tenang aja bos. Nyambung? Ada lagi? Iya, Bu. Ini Pokoknya ilmunya kearifan lokal tuh ilmu sadis, Pak. Super sadis. Bapak inget gak orang Jawa, Jogja atau orang Ngawi, kalau anyang-anyangan obatnya apa? Jempol diikat pakai jerami. Apa itu aliran sesat? Enggak lah. Justru yang aliran sesat ngomong itu sekarang mati, Pak. Ini barusan saya dikabarin. Ji, yang hujat lo mati. Alhamdulillah. Gitu. Jadi nggak boleh Pak kita bilang itu aliran sesat, aliran sesat. Ini kan ilmu zaman dulu. Ilmu kearifan lokal orang Jawa, ya kan? Ya. Anyang-anyangan. Obatnya apa? Jempolnya diikat pakai jerami. Bapak jedotan. Diuyak pakai rambut ibunya, ibu jedotan. Ibu cegukan, bapak cegukan. Obatnya apa? Tikar pandan dicoklek, taruh di mulut, taruh di jidat. Tetangga depan ada yang mati, pakai bengle biar nggak sawan, betul? Ya, ya. Betul nggak? Apa ini ilmu aliran sesat? Enggak lah, ini ilmu kearifan lokal zaman dulu, zaman kita kecil-kecil, ya kan? Nah maksud saya, ibu tinggal praktekin itu tadi, baca Quran. Kalau tanah yang mau dijual bapak ambil tanahnya, kencingin. Kamu harus laku terjual minggu ini, nanti laku. Ya, ya, ya. Tapi ada yang halangin, mati. Dah itu aja selesai. Nggak ada kompromi-kompromi. Kelamaan Pak. Kalau ibarat di pengadilan tuh nyanggah menyanggah. Kesuwen, ya pernah? Gak mau wes sanggah menyanggah wes. Cut. Berarti bapak menang gitu loh bos. Terus apa lagi bos? Ya, itu Ibu aja. apa lagi? Bebas, nanya apa aja boleh. Oh ya, ini Pak Haji, anak saya itu kemarin kan Anaknya anak yang keras. saya Anak ibu laki perempuan? yang Perempuan, yang perawat itu. yang perawat itu kan di kemarin itu periksa itu ternyata itu ada kelainan jantung bawaan. Apa? Kelainan Kelainan jantung jantung bawaan. Ada 3 katupnya itu bocor. Nah, kemarin itu kan mau dirujuk ke Nggak boleh capek. Obatnya cuma satu. Ibu cebok alat kelamin ibu dibikin minuman buat minum dia. Umur dia berapa? 26. Selama 26 hari. Oh, gitu. Buat minum, buat masak nasi, buat bikin agar-agar. Nanti Itu- obatnya sembuh. Itu Nah, apa namanya? Air sekali itu aja enggak apa-apa ya, ya, kan kita kan enggak cebokan bersama. ibu hari itu. Misalkan nih hari Sabtu ibu cebok nih, tadi pagi cebok buat minum Sabtu. Besok Minggu ibu bikin lagi. Besok Senin bikin lagi. Selama 26 hari. Lah enggak bersamaan itu, Pak Haji. Ya nanti kalau dia pulang dihitungin aja baru sekali. Oh, Besok berarti dia pulang baru 2 kali. enggak terus gitu Enggak, ya? enggak. Kalau pas pokoknya dia pulang. 26 6 hari. 26 kali. Dan dia nggak boleh kecapean. Kalau dia kecapean ya saya angkat tangan, nggak boleh kecapean. Jadi dia nggak boleh kecapean. Mahal nggak apa-apa dia naik Grab, jangan jalan takutnya capek. Motoran Pak Haji. Ya boleh, tapi nggak boleh jauh-jauh. Bilang sama dia, kamu jangan jauh-jauh ya naik motor ya, nggak boleh capek selama pengobatan. Berapa lama Mak? 26 kali. Tuh, nanti kalau udah 26 kali bebas.
Yang penting kamu selama ini jangan Satu harinya 3 kali gitu boleh. Pokoknya sehari sekali. Oh, sekali. Iya. Cebok alat kelamin ibu ditampung di ember, air cebokannya buat minum dia. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat bikin agar-agar, buat bikin teh, buat bikin kopi, buat bikin wedang uwuh, buat bikin pokoknya apa aja lah. Sembuh. Ada lagi? Ya. Ya itu Pak Haji kan dia itu juga pengennya itu mempunyai pekerjaan yang lebih baik dari sekarang gitu. Sembuhin dulu. Oh, Nanti gitu kalau ya. dia punya pekerjaan baik nanti capek. Oh. Kasihan dong. Ibu dulu sembuhin dulu. Oh iya ya. Pak Haji alhamdulillah udah 26 kali. Sekarang anak saya udah sehat udah nih. Ya udah, hajat ibu apa sekarang? Anak saya mau pindah. Jadi apa misalkan? Nah, mau di rumah sakit mana atau mau di kabupaten atau mau di kota Madia? Oh ya udah. Ibu praktekin lagi kayak tadi, kayak anaknya di Haji Marco kan masuk IPB tanpa tes jalur Iya. undangan pakai air cebokan. Anaknya Haji Marco diterima jadi pramugari, sekarang udah terbang ke luar negeri. Nah ibu praktekin, tapi yang penting sembuh dulu. Oh iya. Satu-satu. Boleh gak Pak Haji saya nanti kesini lagi? Boleh. Naik travel lagi. Kenapa gak naik kereta aja main orang medeni? Ada lagi? Apa Mas? Saya kira sudah cukup Pak Haji. Jadi saya mau sama Bapak romantis. Bisa gak? Alhamdulillah bisa Pak Haji. Ya, misalkan mau jalan gandengan. Mau nyebrang gandengan. Bisa gak kalau ibu pas pulang ke Jogja atau bapak pulang ke Ngawi, bapak kalau makan disuapin sama istri? Lah saya nggak disuapin. Nggak boleh. Istri harus nyuapin suami, nggak boleh suami nyuapin istri, nggak boleh. Istri yang kalau makannya minta disuapin mulu sama istri, sama suami, saldonya istri boros. Nah, jadi boros. Banyak pengeluaran. Tapi kalau istri nyuapin suami, ada aja pemasukan. Adalah uang ini, adalah uang ini, adalah uang ini. Dan saya sabdain, kalau ibu nyuapin suami, nanti 2026 ibu pasti punya mobil listrik BID. Namanya Vito 1. Diulangi. Karepmu. Jadi ibu wajib nyuapin suami. Kedua, ibu wajib mandiin suami. Wajib ibu kalau pas suami datang atau ibu datengin suami, wajib ngemot alat kelaminnya suami. Mau gak Pak disemot alat kelaminnya Pak sama istri? Hah? Pak Joko menang banyak dong. Jadi diemot bu alat kelaminnya Bapak. Gitu. Kalau Bapak pipis, wajib dipetal-petal dicebokin sama istri. 2026 saya sabdain ibu punya mobil listrik BID. Amin. Dari siapa? Alhamdulillah. Dari saya aja kalau suami nggak mau beliin. Bojone sapa sing tuku sapa? BID. Mobil listrik. Biar ibu nggak usah ngisi listrik terus. Tinggal ngegas aja. Tapi tinggal ibunya mau gak Ya mau dong, Pak memuliakan Yai. suami. Mau. Ya, jadi makannya disuapin, dimandiin, dicebokin. Kalau suami datang ke Ngawi sebelum tidur ibu emot sampai keluar. Iyalah, telan, iyalah. Nanti bangun tidur, emot lagi. Kok Pak Haji begitu? Ya karena saya udah kerja sama Bapak Joko. Udah janjian tadi. Pak Haji nanti kalau bisa bilang sama istri kayak ngono ya, kayak gini ya. Enggak lagi humor. Ada lagi? Izin Pak Ya. Haji. Ini istri sering cemburu Pak Yai. Ya. Nah, Apa yang dicemburin dari suami kalau saya boleh tahu, Bu?
Curiga aja, Pak. Hah? Curiga. Curiga. Istri yang suka cemburu sama suami kedua. Istri yang suka curiga sama suami kedua. Saldonya nggak akan di angka 1 miliar. Angkanya paling saldonya 100 juta, 200 juta. Turun lagi. Nggak pernah di nanti atas 1 sudah enggak miliar. cemburu Apa? lagi. Nanti sudah enggak cemburu lagi. Udah enggak ya? Iya janganlah. Apa yang dicemburin dari suami tercinta? Penemuan-penemuan. Penemuan. Emangnya fosil. Pithecanthropus electus albertus Munang. Jadi istri yang suka curiga sama suami yang kedua, istri yang suka cemburu sama suami yang kedua, bukan suami pertama loh, suami kedua. Saldonya nggak pernah mencapai di atas 1 miliar. Paling 100 juta, 200 juta, paling 300 juta, turun lagi, kepake lagi buat bayar ini, kumpul lagi, kepake lagi. Jadi ibu harus legowo sama suami yang kedua, lapang dada. Nggak boleh curiga, nggak boleh cemburu, nggak boleh pengen tahu. Kemana ya suami saya kok ya nggak ngebel-ngebel. Kemana ya suami saya kok nggak ngabar-ngabarin. Diloskan aja. Ibu yang ada berdoa. Pasti suami saya sehat. Pasti suami saya sehat. Pasti suami sehat. Gitu. Ini kan nggak ngebel berapa jam. Wes takon dalam hati. Kemana ya, kemana ya. WA ke temennya, Pak. WA ke temennya. Pengalaman. Iya, WA. Nanya ke supirnya kalau ada supirnya. Pak supir, kemana ya nih suami saya tercinta ya? Gak boleh. Nanti saldonya ibu gak bisa di atas 1 miliar. 100 juta bisa, 200 juta bisa, 300 juta bisa, 300, 400 bisa, 500 pun bisa. Tapi nanti kepake lagi, turun lagi. Udah ngumpul lagi, kepake lagi, bayar ini gitu. Tapi sekarang udah enggak lagi, berarti enggak, Pak? Enggak ya? Enggak. Jadi ibu harus enggak boleh tanya kemana ya suami saya. Suami saya kok enggak ngebel-ngebel saya gitu. Itu berlaku untuk suami yang kedua. Kalau untuk suami yang pertama lebih parah lagi. Jadi pagi ibu itu cocoknya jadi guru bukan jadi arkeolog. Ibu tuh cocoknya jadi guru bukan jadi arkeolog. Ada trinil kalau di Ngawi, Pak Haji. Ada trinil ya? Iya. Pithecanthropus electus. Hah? Ya kan mukanya kayak Pithecanthropus. Pak Joko kayak Pithecanthropus. Fosil. Pokoknya ibu jangan pengen tahu. Iya. Bapak lagi apa, suami lagi apa. Suami di mana? Kok suami nggak ngebel-ngebel ya, kabarnya gimana? Udah, yang ada ibu doain aja suami sehat, suami selamat. Itu yang bikin saldonya ibu naik. Iya. Plus- Bismillah nanti saya lakukan. Plus insya ibu Allah. nanti dapat hadiah dari Allah, wasilahnya dari suami, mobil BID Atau atau satu listrik. Tapi kalau suami nggak beli, biar nanti RDI yang beliin, beli. ya. Harus. Ingat Pak Haji. Hah? Ingat gini, waktu saya nonton YouTube itu gini. Apa? Jadilah, ingat waktu nonton RDAY. RDAY itu Pak Haji kan bilang, jadilah istri kayak istri saya dan istri Haji Marko di rumah tidak bekerja tapi uangnya banyak. Dateng. Iya, istri saya kan nggak kerja di rumah Lah, iya. aja. Jadi Ngurusin anak saya aja. Nih anak saya mau kemana? Mau nginep di rumah neneknya. Ajak ikut ngintilin. Anak saya mau kemana? Mau makan di restoran di mana? Yang enak di Sentul. Ya udah nemenin istri saya gitu. Jadi nggak kerja, tapi uangnya banyak.
Haji Marco juga gitu, istrinya kan di rumah. Iya. Gitu loh. Saya nanti bisa jadi begitu ya. Bisa, tapi ibu nggak boleh curiga dan nggak boleh pengen tahu kegiatannya suami. Ibu kan suka pengen tahu kegiatan suami. Suami kemana, suami ketemu siapa, suami lagi apa, nggak boleh. Lepas, legowo, lapang dada. Gimana dong Pak Haji biar suami saya nggak lepas kontrol dari saya? Alat kelaminnya dikaretin, dah itu aja. Ya udah digembok. Di borgol. Ah? Di borgol. Diborgol. Dipasang GPS. Dipasang GPS. Ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar. Satu lagi Pak. Ya. Ini saya kan sekarang ini. Masih ada gak? Hah? Ini saya kan mulai merintis ternak entok sama kalkun Pak Yai. Itu saya di bawah punya ternak entok sama kalkun. Kalau nggak hujan ibu turun ke bawah tuh lihat entok saya banyak banget. Kalkun saya banyak banget. Makannya eceng gondok. Oh iya. Makannya daun apa tuh yang kayak yang kecil-kecil? Kayak eceng gondok yang kecil-kecil yang diternak pohon. Jadi ibu ada pohon eceng gondok yang kecil-kecil apa namanya saya nggak tahu tuh diternak. Ibu pakai terpal diternak. Nah itu dimakanin itu. Itu enceng gondoknya itu ya. Eceng gondok. Ada lagi selain eceng gondok apa namanya sih? Pohon apa? Alpa. Yang kecil. Yang kecil-kecil. Nah. Nanti ibu Kayak ternak pakai itu drum atau pakai galon dibelah-belah, dirajangin nanti dia kembang lagi. Nanti ibu panen lagi sisain 2, nanti dia berkembang lagi. Nah itu besar sekali Bu. Itu saya punya anak yatim di bawah banyak. Kalkun. Iya itu juga Sama entok sama entok. kalkun. Lah. Besok kalau ibu nggak pulang hari Minggu, ibu besok makan entok rica-rica. Anak yatim besok makan entok rica-rica. Kita ternak sendiri entok di bawah banyak Bu. Ada berapa ratus ekor entok. Boleh gak Pak Haji saya pulang dari sini bawa entok? Boleh. Saya bawain, tapi kan nanti di bus Repot. repot. Mendingan beli di sono aja ya. Iya. Pokoknya ibu makan itu. Oh makanin. Makannya enceng pakai gondok. eceng gondok sama apa sih? Lu gelo. Di bawah kita ternak banyak tuh pohonnya. Pohon air Bu. Ya, Pohon air tapi kembangnya segini-segini warnanya hijau. Akarnya banyak. Nanti ibu tinggal nyerok, dicacah. Nanti dia toto-toto kalau ibu mau diserok, dikeringin. Pakai rak. Nah kita bikin di bawah Bu. Entok kita ratusan Bu. Mungkin 1000 ada kali. Entok kita banyak, kalkun lebih banyak lagi telurnya. Buat dadar anak yatim di atas. Kalkun. Udah miara, saya setuju. Daripada miara Pak Joko. Bapak sama ibu kan nonton YouTube, saya suka senyum-senyum gak sih? Jelas. Iya, Hah? ketawa. Ketawa ya? Sampai setengah 12 apa ketawa. Ketawa. Ya udah ajarin nyentongin Bos. Cair 10 miliar tiap bulan Bos. Ini yang laksanakan istri atau saya? Bebas. Ibu boleh, Bapak boleh. Dua-duanya. Boleh. Ayo centongin ajarin. Ini nanti ada kertasnya Ibu dikembangkan lagi ya bahasa Ya. Ngawi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyentongnya ke dalam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Yakin pasti Allah kabulkan. Pembukanya gitu, Bapak Ibu panggil. Ganteng, kamu datang ke rumah saya ya. Ajak, undang, bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini. Masuk ke almari saya, masuk ke rekening-rekening saya.
undang, ajak kawan-kawanmu, saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi kamu bawa, kamu undang, kamu ajak Iya, namanya apa? kawan-kawanmu Azola. Namanya rumah pohon azola, saya Bu. sini sebanyak-banyaknya. Azola. Gitu. Itu bahasanya. Bahasanya bose bahasa. Iya. Azola. Azola. Oh, azola. Ya, azola pohonnya kecil-kecil. Ibu nanti ternak pakai ember, pakai galon aqua, ibu pakai bak, ibu pakai terpal azola. Nanti udah panen, sisain sedikit azola nanti berkembang lagi. Iya. Makannya itu aja. Saya punya, Itu kalau mau bibitnya bisa ya? bisa ambil aja di bawah, tapi kan ini ujak. Tapi di sana juga banyak kok, Bu. Di Ngawi banyak, Jogja banyak. Ibu cari aja azola di YouTube, di TikTok. Azola Jogja gitu. Atau azola Ngawi. Nah udah ibu tinggal. Gak usah beli, itu kan raup aja, tinggal bawa. Namanya azola. Azola. Manjur. Nanti entoknya gemuk, kalkunnya gemuk. Iya. Itu Bisa. enggak pakai apa namanya? Mau pakai dedek boleh, itu doang pun kenyang. Oh, bisa, sudah cukup ya. Pokoknya ibu lihat, perempuan yang montok makannya cuman azola. Perempuan yang montok. Jalannya gembol. Ah, ibu kan belum montok. Oke? Ya. Sip? Terkabul. Cair 10M. Cair 10M ya. Cair 10M ya. Punya mobil BID ya. Punya mobil BID ya. Yuk.